Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Besok dini hari kita akan menghadapi pertandingan super penting lawan Lazio. Tapi sebelum itu kita bahas beberapa perkembangan dulu. Yang pertama, nih salah satu pemain idola Intristi dulu ini. Nggak semua sih mengidolakan, tapi banyak yang kawan-kawan ingat nggak waktu Inter memutus kontrak Alexis Sanchez dan mempertahankan Korea, banyak yang protes. Dan terbukti waktu itu ya kekhawatirannya benar, Korea tidak perform. Nah sekarang akhirnya mungkin manajemen mendengarkan ini, Alexis Sanchez dipanggil. Tahu-tahu sekarang Alexis Sanchez sudah tidak perform. Sekarang baru main segitu dia lagi-lagi mengalami kelelahan otot. Ini kelelahan ototnya bukan cedera, tapi tetap aja ujungnya sama, harus dikasih istirahat. Tapi ya walaupun istirahat nggak kayak cedera yang mungkin 1 minggu 2 minggu. Kalau sekedar kelelahan otot ya sekedar satu pertandingan aja. So lawan Lazio Alexis Sanchez akan absen. Not a big deal sih sebenarnya, karena selama ini juga toh kontribusinya belum maksimal. Tapi itu berarti ya lebih sedikit lagi kesempatan untuk pemain utama atau striker utama bisa beristirahat. Nah, kalau pemain tidak bisa istirahat, akibat berikutnya ya tentu saja ancaman cedera. Kemudian ini kawan-kawan pasti sudah pada tahu ya soal si Cuadrado. Cuadrado sekarang cedera lagi. Lawan Lazio dia sudah tidak main, sehingga Inter Milan pada akhirnya harus ngebut untuk cari pemain baru di wingback. Inter sudah shortlist itu artinya dari daftar itu dipendekkan jadi beberapa. Sekarang ada 3 nama yang muncul. Yang pertama tentu saja ini Tajon Buchanan ini sudah dari semusim lalu ya, tapi maju mundur nggak pernah jadi. Sekarang akhirnya Tajon Buchanan sudah masuk lagi ke shortlist kita. Pemain ini berumur 24 tahun ya, yang namanya pemain muda. Kita tidak bisa terlalu berharap, apalagi Buchanan itu pemain yang punya teknik bagus, speed kenceng, tapi terus terang kalau dibandingkan Dumfries ini masih kalah kelas. Dumfries itu tahu timing yang tepat untuk menyerang ruang, sangat kuat di udara, defense juga sangat baik. Nah, kecuali dribble dan speed, semuanya itu dia masih di bawah Dumfries. Tapi ya apapun bisa terjadi kan, dia di Inter dia bisa saja naik kelas tiba-tiba, seperti Hakan. Gimana dulu Hakan tuh sangat inkonsisten di Milan, tahu-tahu dia ke Inter jadi bahkan sampai-sampai disebut oleh Balotelli satu di antara 5 gelandang tengah terbaik di Eropa. Kita lihat saja nanti. Selain Tajon Buchanan, ada 2 nama lain, yaitu yang satunya Candreva. Ini mantan pemain Inter. Dia kalau sekedar untuk cadangan, aku yakin Candreva ini lebih dari cukup. Dia sudah berumur, sangat sesuai dengan karakter Inter Milan. Walaupun dia penyerang sayap, tapi aku yakin dia sangat bisa mengisi posisi wingback. Semakin pemain itu semakin tua, biasanya semakin versatile. Selain itu ada juga muncul nama wingernya Monza. Siapa namanya ini? Patrick Curia. Kalau Curia ini terus terang aku nggak ada ngikutin sama sekali. Kompatriotnya si Augusto, tapi di sisi kanan. Kita lihat aja nanti kalau ada perkembangan baru, aku bahas lagi ya. Untuk sementara itu 3 nama yang muncul paling atas untuk mengisi posisi wingback yang sangat mungkin akan diambil di Januari. Bukan sangat mungkin lagi, bahkan hampir pasti di Januari Inter harus memperkuat wingback, karena si Cuadrado itu dia harus operasi, dan dengan operasi ini kemungkinan sekitar 2 bulan dia absen. So begitulah. Kemudian sedikit kabar perkembangan tentang De Vrij dan si Dumfries. Dumfries itu De Vrij dulu ya. De Vrij itu sudah akan mungkin kembali saat lawan Lecce. Jadi minggu depan De Vrij sangat mungkin sudah kembali, sedangkan Denzel Dumfries masih agak lama, yaitu tanggal 29 Desember saat Inter lawan Genoa.
Nah, sekali lagi ini baru kemungkinan, belum pasti, tapi ya at least kita ada apa ya, ada target gitu kan, daripada masih di awang, kapan kembalinya nggak tahu kan, jelek banget kan kalau nggak tahu sama sekali. Setidaknya ya ada reference Genoa. Kalaupun telat ya paling telat seminggu, nggak mungkin target kembali lawan Genoa tanggal 29, tahu-tahu baru main Februari kan, nggak mungkin kan. Itu soal duo Belanda. Kemudian ada berita yang agak bikin senyum sih. Markus Thuram, lagi-lagi ini berita apa ya, semacam berita yang wholesome, yang ya bikin happy dengernya. Dia bilang gini, kami saling memuji satu sama lain. Calhanoglu dan Arnautovic seperti saudara. Bahkan di sini dia bukan bilang seperti saudara, adalah saudara bagi saya. Dia bilang dua rekan yang dia sangat akrab, yaitu Calhanoglu, tapi di sini juga dia ada menyebut-nyebut soal Lautaro. Nah, ini bagus sekali, aku setuju banget. Apa yang saya sangat sukai dari Lautaro adalah teknik dia dan insting gol dia. Nah, berbicara soal teknik ya, satu yang aku bilang sangat menonjol dari Lautaro Martinez adalah first touch. First touch ini adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam pesepak bola. Bahkan ada yang bilang ketika seorang scout atau pemandu bakat melihat calon pemain yang lagi diincar, itu hal pertama yang paling mereka perhatikan adalah first touch-nya seperti apa. Apalagi kalau dia ada di posisi gelandang ataupun striker yang membutuhkan kontrol bola. Karena satu first touch yang sangat bagus ini bisa membuat pemain bertahan lawan tuh ketinggalan beberapa langkah. Misalnya nih, ini striker, ada lawan mendekat dari sudut ini, dia dapat bola dengan first touch yang baik. Ketika center back mendekat dari sini, bola langsung dimentalkan ke sana. Ini sudah belum dia harus ngerem, harus balik badan lagi. Jadi first touch itu bukan cuma sekedar bolanya supaya lengket, tapi first touch itu tentang bagaimana seorang receiver atau penerima itu mampu memposisikan bola di lokasi yang dia inginkan, entah ke arah dia berlari, entah melewati lawan itu. Dan teknik first touch Lautaro itu salah satu yang paling bagus bersama dengan Hakan Calhanoglu dan Di Marco menurutku. Sebenarnya dulu Alexis Sanchez juga ini dewa sekali. Mungkin sekarang karena sudah berumur, jadi agak ya, namanya ini kan pasti ada penurunan. Nah, sebelum kita bahas pertandingannya sendiri, aku mau, ini ada kebetulan banget ini, Ausilio agak nyenggol Juventus. Dia bilang gini, Juventus, AC Milan dan Napoli 3 grup sekaligus disenggol sama dia. Ini quote-nya, ketika mereka gagal mencapai result atau hasil positif, mereka bersembunyi di balik objektif yang lebih rendah. Nah, ini dia bilang. Ausilio bilang gini, kami sejalan dengan objektif atau tujuan atau goal yang kami tentukan di awal campaign. Saat musim berjalan, kita atau kamu berusaha melakukan apapun untuk berbuat yang terbaik, melakukan yang terbaik dan mencapai puncak. Lolos kualifikasi untuk ke 16 besar dan dengan 2 pertandingan tersisa tentu saja menjadi kepuasan tersendiri, dan hal yang sama juga dengan menjadi pemuncak klasemen sementara. Tapi kami tahu bahwa Desember ini bukan deadline yang paling menentukan. Yang paling menentukan itu adalah apa yang terjadi di Juni, maksudnya di akhir musim. Nah, terus yang senggol-senggolannya ini, kami memiliki objektif yang sama dengan tim lain yang mengatakan bahwa sekarang mereka punya tujuan lain. Mari berpikir tentang Juve yang fierce ya, fierce itu kayak buas yang garang. Yang hal yang sama juga dengan Milan dan Napoli atau Napoli. Di awal musim mereka mentargetkan untuk memenangkan Scudetto. Kemudian
ketika mereka gagal mencapai hasil positif, mereka bersembunyi di balik tujuan yang lebih rendah. Ini terutama kelihatan dengan Milan yang dia bilang, wah kami sangat ingin memenangkan UEFA League gitu. Tapi ini menurutku sebenarnya hal yang wajar aja ya. Namanya kan kita punya tujuan satu. Nah ternyata dalam perjalanannya kayaknya sudah nggak mungkin ya. Kan nggak ada gunanya memaksakan diri kan. Apalagi misalnya kayak Milan, tujuan melangkah sejauh mungkin di group stage ini. Kok group stage, sorry, di babak gugur UCL ya karena namanya sudah gagal. Gimana? Tapi Ausilio bilang ini, tapi saya tidak bersembunyi, Inter akan melakukan apapun yang memungkinkan untuk mendapatkan yang terbaik dari semua kompetisi, Super Cup dan Coppa Italia juga termasuk, dan kita akan lihat di akhir musim apa yang kita capai. Ini sih sekedar apa ya, sekedar bumbu-bumbu aja biar ada gregetnya sih. Kayak UFC itu kan saling serang gitu. Tapi menurutku masih sangat wajar apa yang dilakukan oleh Milan. Maksudnya ya karena sekarang mau tidak mau mereka ada di Liga Malam Jumat. Masa ngomongin Liga Champion kan nggak ini. Nakal ini Pak Ausilio ini. Oke, sekarang kita bahas pertandingannya ya. Udah 11 menit atau 10 menit ya bahas itu. Sekarang kita bahas pertandingan. Hasil yang sangat bukan sangat sih ya, agak mengejutkan antara Genoa lawan Juventus. Itu 1-1. Juventus mencetak penalti, menurutku penalti yang layak ya, di menit 28. Nah, seperti biasa Juventus kalau dia sudah mencetak gol langsung parkir bus. Tidak peduli siapa musuhnya. Ini musuhnya Genoa ya. Genoa itu ada di peringkat berapa sekarang? Ada peringkat 14 padahal. Nah ini kan juga approach yang dikritik oleh banyak orang. Bukan cuma aku aja, tapi pundit-pundit Italia pun banyak mengkritik itu. Dan kemudian somehow di menit 48 Guomunson, susah banget ngomongnya, Gudmundsson, ternyata Guomundsson mencetak penyama kedudukan di menit 48. Nah, baru kemudian Juventus keluar lagi untuk menyerang. Tapi ya telat. Walaupun mereka pada akhirnya bisa menguasai pertandingan, tapi tidak banyak ini peluang yang tercipta, sama-sama 11. Cuma shot on targetnya aja lebih banyak. So, mungkin dengan ini Allegri mulai memikirkan ulang approach yang dia terapkan selama bermain di Serie A. Karena menurutku begini, memang Juventus itu kan beberapa pemain kuncinya cedera, tapi tetap saja dibandingkan Genoa, misalnya ya kita ambil kasus ini, dibandingkan Genoa, materi pemain Juventus itu lebih bagus. Katakanlah misalnya itu Cambiaso sekarang keren banget mainnya loh. Nah dengan modal pemain seperti ini mereka bisa kalau mau main menyerang, apalagi lawannya cuma Genoa kan. Tapi ngapain main tim papan bawah itu kok mainnya bertahan, kan aneh. Dan ini yang dibilang sama siapa itu, bahwa kalau dengan taktik yang begini, ini seolah-olah, ini kritik yang objektif ya, bukan karena musuh atau gimana. Nah, ini kritik objektif aja karena aku ingin Serie A itu tambah naik lagi. Ini yang dibilang bahwa kalau dengan approach yang seperti ini, tahu Juventus bisa memenangkan Serie A. Pandangan orang terhadap Serie A itu kan Serie A yang gitu-gitu aja, yang menang itu yang main defensif. Kemudian tim-tim lain juga, iya ya ngapain juga kita main menyerang, enak main defensif aja, sudah pasti juara, karena mikirnya begitu kan. Nah semoga sih dengan alasan ini, dengan alasan tentu saja karena aku penggemar Inter, semoga bukan tim seperti Juventus yang bisa ada di puncak Serie A. Lain kalau misalnya kayak Roma itu cederanya bejibun banget. Sudah gitu materi pemain mereka kan tidak sebagus Juventus. Jadi kalau Roma main bertahan lawan Inter apalagi kan ini masih bisa dipahami. Tapi Juventus main bertahan lawan tim papan bawah kan aneh. Kemudian di sisi lain aku apresiasi untuk Napoli lawan Cagliari. Woi, ini baru Napoli walaupun kalah besar lawan Inter, at least mereka bermain dengan filosofi menyerang mereka dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan lawan Cagliari. Bayangkan mereka 21 tembakan, 5 yang on target, possessionnya 68%. Ini mengingatkan Inter di awal-awal siapa namanya? Inzaghi baru datang kan, selalu di atas 20 ininya
peluang yang diciptakan oleh Inter Milan. Bahkan ketika kalah pun peluang Inter itu minimal banget, paling kecil aku kalau nggak salah kan 17 apa 18 gitu. Ya semoga lebih banyak lagi tim-tim Serie A yang bermain seperti ini juga. Jadi kepentingannya untuk penonton-penonton yang netral bisa lebih menikmati pertandingan gitu. Jadi ya kita atau Serie A tidak hanya mengandalkan penonton atau pendapatan itu dari fans masing-masing klub yang bertanding saja gitu sih menurutku ya. Oke, jadi kawan-kawan pasti tahu dengan hasil seri Juventus itu mereka ada di peringkat kedua klasemen dengan 37 poin. Jadi ya sebenarnya kalau Inter kalah pun nggak apa, tetap 38, tetap di atas. Tapi di sisi lain tentu saja ini adalah peluang besar untuk memperlebar jarak ya. Kalau Inter menang maka Inter akan mendapat 38 tambah 3, 41 poin. Clear 4 poin di atas Juventus. Tapi masalahnya adalah begini. Ya, yang harus kawan pahami adalah Inter rekornya sangat buruk melawan Lazio di kandang Lazio. Nah, si Sari Roti ini sejak dia megang Lazio belum pernah kalah lawan Inter di kandangnya sendiri. Nah, kita lihat ini ya di catatan pertandingan head to head di sini. Kita lihat nih. 5 pertemuan terakhir Inter dengan Lazio. Di kandang Lazio ini tanggal 27 Inter kalah 3-1. Kemudian musim sebelumnya lagi-lagi Inter kalah 3-1 di kandang Lazio. Kalau di kandang Inter ya sudah Inter menang 3-1. Kemudian musim sebelumnya juga menang Inter 2-1. Kemudian sebelumnya lagi juga sama Inter menang 3-1. Nah, ini aku bilang bahwa walaupun sekarang Lazio itu tercecer di peringkat ke-11, ini bukan pertandingan mudah. Dan terus terang saja Lazio juga melakukan pendekatan yang sama di Liga Champions. Dia menyimpan pemain terbaiknya untuk persiapan melawan Inter. Karena bagi Lazio terus terang saja mereka sekarang setiap pertandingan itu adalah pertandingan hidup dan mati. Ya namanya tercecer di peringkat 11 Pak. Kalau kalah orang nggak peduli, wah kalahnya kan lawan Inter, lawan tim terkuat. Mereka nggak peduli karena terus-terusan kalahnya. Lazio itu ini hasilnya jelek. Dari 5 pertandingan terakhir itu seri menang kalah, seri kalah. Jadi mereka akan main bagaikan singa yang terluka. Ya kita tahu sendiri singa yang luka, ular yang terluka itu berbahaya. Bisa kalau ular dalam keadaan luka, kalau nyotot itu racunnya itu berkali lipat. Ini yang bahaya kan. Nah, kalau prediksi ini ya, kalau prediksi line up tidak banyak yang perlu kita bahas dari Inter. Kawan-kawan pasti tahu lah ya. Di sini Sommer pasti, kemudian Bisek ini yang agak tidak biasa, tapi mau gimana lagi karena mau tidak mau Darmian harus didorong ke posisi wingback. Kemudian di tengah ada Acerbi, ya De Vrij belum bisa main. Kemudian di kiri Bastoni lagi fit, jelas Bastoni main. Kemudian di kiri jelas Di Marco. Nah, dengan Bastoni yang bermain ada kemungkinan ya Di Marco nanti di pertengahan akan diganti oleh Augusto, atau kalau Bastoni yang terlalu turun ininya penampilannya karena stamina atau mungkin karena kena kartu kuning, ya udah Augusto masuk sebagai center back. Kemudian di depan kita tentunya kembali mengandalkan duet terkuat kita yaitu Tula yang kemarin tidak dapat duetan ini lawan Sosis kan. Pertama Thuram Alexis, habis itu Lautaro Arnautovic. Alright, yang cedera De Vrij, Dumfries, Pavard, ngomong aku lupa bahas. Pavard kabarnya sudah siap bermain, tapi kemungkinan besar dia akan ada di bench dan ada kemungkinan dia tidak akan dimainkan sama sekali kalau hasilnya positif. Itu yang aku baca sebelumnya ya. Ini kenapa Bisek. Kalau Bisek mainnya bagus, walaupun misalnya Inter belum pasti menang, ya kemungkinan Pavard nggak akan main. Cuman ya gitu, sekali lagi sama pemain baru, pemain muda, relatif muda. Waktu ini dia main bagus, habis itu belum tentu tetap bagus kan.
Kalau Lazio, Lazio 4-3-3 aku nggak terlalu tertarik karena aku paling taunya Immobile, kemudian Luis Alberto, SMS udah nggak ada kan, SMS udah nggak ada ya susah. Seperti yang aku bilang, Milinkovic Savic tidak ada di Lazio, maka kekuatan Lazio itu berkurang 30-40%. Tapi tetap saja singa yang terluka, ular yang terluka sangat berbahaya. Kalau ini kita bahas statistik menarik ya. Lazio tidak terkalahkan dalam 4 laga kandang terakhir lawan Inter di Serie A. 4 laga kandang loh. Tadi itu kan aku cuma liatin 5 laga terakhir kandang maupun tandang. Ini ternyata kalau lebih jauh lagi lihat kandangnya aja, 4 laga kandang terakhir. Ini rekor yang sulit. Kemudian selalu kebobolan dalam 4 laga kandang terakhir lawan Inter di Serie A. Cuma menang 1 kali dalam 5 laga terakhir, tadi udah dibahas. Ada serinya banyak soalnya. Lazio tidak terkalahkan dalam 6 laga kandang terakhir di Serie A. Lazio selalu clean sheet dalam 3 laga kandang terakhir di Serie A. Kemudian Inter, nah Inter rekornya cukup mentereng ini. 9 laga terakhir tidak terkalahkan di Serie A. 7 kali menang, 2 kali seri. Inter cuma kebobolan 1 gol dalam 4 laga ini. Memang pertahanan Inter berkali-kali aku bilang terbaik di Serie A. Kemudian Inter belum terkalahkan dalam laga tandang di Serie A musim ini. Ingat nggak waktu kita lawan Atalanta ya atau apa itu aku lupa. Pokoknya yang satu rekornya tidak terkalahkan di kandang, sedangkan Inter rekornya tidak terkalahkan di tandang, bahkan selalu menang di tandang. Nah ternyata rekor Inter yang bertahan waktu kayaknya waktu lawan Atalanta ini apa Udinese ya, aduh itulah pokoknya. So sekarang ini beradu rekornya Lazio lawan Inter nggak pernah kalah di kandang mereka, sedangkan rekor Inter tidak menang di laga tandang. Kita lihat aja. Dan clean sheet Inter 5 kali dalam 7 laga tandang terakhir di Serie A. Jadi ya, ada kesan bahwa musim ini Inter sangat kuat di laga tandang, lebih kuat bahkan daripada laga kandang. Ini bagaimana? Apakah Giuseppe Meazza kurang garang atau gimana? Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Kontennya agak panjang karena banyak hal yang aku bahas. Sudah berapa ya, dua hari nggak bikin konten karena kesibukan. Semoga bisa dinikmati, semoga bisa jadi sedikit panduan sebelum kita nonton. Jangan lupa live reaction Lazio lawan Inter besok dini hari. Oke, ciao guys, sampai jumpa.